Al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhid. Al-firqatun najiyah itu menitik beratkan dakwahnya pada tauhid. Kenapa? Mencontoh para nabi, para rasul. Karena rujukan al-firqatun najiyah adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang didakwahkan oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang terbesar pertama kali tauhid. Ambil contoh terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun pertama beliau belum mengajarkan sholat, wudu, puasa, zakat, haji, apalagi jihad. Haji bahkan beberapa 2 atau 3 tahun sebelum beliau wafat baru diajarkan. 13 tahun pertama belum ada itu semua. Apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat? Tauhid, 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 akidah. Maka jadilah orang-orang seperti Abu Bakar. Jadilah orang-orang seperti Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, dan 10 sahabat yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Semuanya masuk ke dalam yang 13 tahun itu. Maka tidak ada orang Ansor. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya 10 itu semuanya masuk dalam 13 tahun pertama. Dengan istilah Al-Quran, as-sabiqunal awwalun. Tauhidnya luar biasa, akidahnya sahihah. Dan itu komentar dari Aisyah. Apa komentar Aisyah terhadap dakwah tauhid Nabi? Nabi tidak mengawali dakwahnya dengan jangan makan riba, jangan berjudi, jangan minum khamar, jangan berzina, berbaktilah kepada orang tua dan seterusnya. Tidak. Maka ketika Nabi memulai dakwah, bahkan sudah beberapa belas tahun, masih pada minum khamar, masih pada berjudi. Bolehkah minum khamar? Boleh. Kan belum diharamkan. Jadi yang betul-betul didakwahkan oleh Nabi nomor 1, tauhid, 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 akidah. Nah, Aisyah mengatakan, ini pemahaman Aisyah. Tentu Aisyah jauh lebih paham dari kita semua. Apa kata beliau? Seandainya Nabi pertama kali dakwah di Mekah langsung mengatakan tinggalkan zina, tinggalkan judi, tinggalkan khamar, maka zina akan terus dilakukan, khamar akan terus diminum, judi akan terus dilakukan, riba akan terus dimakan. Pemahaman Aisyah terbukti hari ini. Terbukti terang benderang kebenaran ucapan Aisyah. Lihat ustadz-ustadz, dai-dai, bahkan sebagian du'atus salaf asyik berdakwah ekonomi, asyik berdakwah tentang riba, tentang judi, tentang khamar. Lupa dakwah tauhid, lupa dakwah akidah. Seolah-olah kaum muslimin sudah tidak butuh lagi tauhid, seolah kaum muslimin sudah lulus akidahnya, seolah seluruh kaum muslimin sudah serempak mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Ini banyak saudara-saudara kita yang masih buta. Sebagian terkaget-kaget mendengar Allah punya tangan dua. Dengan tangannya kanannya Allah akan menggulung langit.
Jahanam akan menggeram minta tambahan. Kemudian jahanam ini baru diam setelah diinjak oleh telapak kaki Allah. Banyak saudara-saudara kita terbengong-bengong. Padahal ini sabda Nabi. Ini ayat Allah. Tidak disampaikan kepada kaum muslimin. Lalu para duat kita, para da'i kita asyik berbicara tentang ekonomi, tentang riba, tentang persatuan Islam, siasat syariah. Dan itu lebih menarik tentunya. Lebih menarik perhatian. Lebih mengecilkan risiko. Karena seburuk-buruk kaum muslimin tentu ingin bersatu. Ingin siasat syariah, daulah Islamiyah berkibar. Ingin kaum muslimin jauh dari judi, dari riba. Tentu ini keinginan yang mulia, yang bagus. Dan mereka tidak sadar kalau kaum muslimin hari ini masih berkubang dalam syirik. Buktinya apa? Dukun-dukun laris, jimat-jimat laris, tempat-tempat keramat ramai dikunjungin orang. Kita diamkan, para duat mendiamkan ini. Lalu asyik dakwah ekonomi, dakwah persatuan Islam, siasat syariah. Akhirnya apa? Ketika para da'i mendakwahkan itu semua tapi meninggalkan tauhid. Khamr apakah masih diminum oleh kaum muslimin sekarang ini? Masih. Riba masih dimakan? Masih. Judi masih dilakukan? Masih. Ini luar biasa pemahaman Aisyah. Ya, seorang wanita faham betul kalau Nabi tidak mengawali dakwahnya dengan tauhid, langsung khamr, langsung judi haram, zina haram, tidak akan ditaati oleh kaum muslimin. Terbukti ucapan pemahaman Aisyah. Kita lihat dari ini. Ya, kita lihat negeri lain. Ketika ulama-ulamanya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, dan ulamanya tidak turun ke jalanan. Tokoh-tokoh kita hari ini kan turun ke jalanan. Untuk apa? Memberantas judi, memberantas khamr, memberantas praktek riba. Turun ke jalanan. Gerakan ini, gerakan itu. Ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan kaum muslimin masih makan riba, masih minum khamr, masih berjudi. Padahal gerakan demi gerakan dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Niatnya bagus tentunya. Nah, kita lihat negeri lain. Ulamanya tidak ada yang turun ke jalanan. Tidak ada yang teriak-teriak bikin gerakan. Bikin partai Islam, bikin yayasan Islam, organisasi Islam, ormas Islam, enggak ada. Mereka sibuk di masjid, mengajarkan akidah Tohawiyah, mengajarkan Al-Firqatun Najiyah, mengajarkan akidah Wasitiyah, usul salasah, kasfus syubhat. Asyik di mana? Di masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sebagian diikuti oleh ratusan orang, sebagian diikuti oleh puluhan orang saja, sebagian antum lihat saya kira belasan orang saja murid-muridnya. Nggak peduli. Nggak kayak kita, ya, profesor, doktor, alim, hafal Al-Quran, ngajar, muridnya cuma belasan orang. Mungkin malas kali ya. Nah, ini tidak, dengan sabarnya cuma belasan orang. Saya itu nggak sampai 20 orang itu. Kan ada yang ramai, ada yang tidak. Ya, mereka tidak bosannya terus. Nggak ada yang turun ke jalanan. Nggak ada yang teriak-teriak menuntut penguasa. Asyik dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah ilmu. Dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ada pelacuran yang legal di sana? Nggak ada. Kalau tahu ada sembunyi sesembunyi-sembunyinya. Ya, gampang cari khamr di sana? Sulit sekali. Jangankan khamr, rokok. Nyari rokok sulit di sana. Apalagi khamr.
Ya, tanpa teriak-teriak. Apa enggak coba mengikuti negeri ini? Negeri yang penuh berkah itu. Negeri di mana dua kotanya tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Contoh ulama-ulama mereka asyik dengan ilmu. Gak ada hiruk pikuk politik. Tidak seperti kita. Ya, cuman 2019 saja diributi. Ya, seolah itu merupakan agama tersendiri. 2019 enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya 2019. Mau siapa yang memimpin negeri ini enggak penting. Yang penting siapa yang akan jadi rakyat negeri ini. Itu yang penting. Kalau rakyat negeri ini rakyat yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah 5 waktu. Rakyat laki-laki yang tidak ada mencukur jenggot. Rakyat di mana perempuannya menutup aurat. Rakyat di mana rakyat yang bertauhid, tidak makan riba, tidak minum khamar, tidak berjudi. Mau pemimpinnya siapa, enggak masalah. Akan makmur, akan berkah, akan jaya. Sebaliknya, seandainya pemimpin kita ini sekaliber Umar bin Abdul Aziz, bahkan sekaliber Umar bin Khattab, tapi bangsa kita masih seperti ini. Masjid-masjid sepi, laki-laki sholat di rumah, perempuannya membuka aurat, perempuan-perempuan tidak taat lagi kepada suami, anak-anak tidak berbakti kepada orang tuanya, riba dimakan, judi asuransi dilakukan, khamar diminum. Umar bin Abdul Aziz, bahkan Umar bin Khattab tidak mampu berbuat apa-apa. Apakah ucapan saya ini mendahului kehendak Allah? Tidak. Kenapa saya katakan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz enggak sanggup merubah negeri yang buruk? Karena ada contoh yang jauh lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz, lebih baik dari Umar bin Khattab. Tapi karena bangsanya bangsa biadab, kera dan babi, bangsa kera dan babi, maka pemimpin yang lebih baik dari Umar bin Khattab ini tidak sanggup berbuat apa-apa. Siapa beliau? Nabi Musa kalamullah alaihi salatu wassalam. Kurang apa Nabi Musa? Antum mau katakan Nabi Musa kurang cakap, kurang pandai dalam siasah, kurang bagus dakwahnya, kurang fasih ucapannya? Kalimat kufur ini. Tidak ada manusia sefasih beliau, semulia beliau, setakwa beliau, sebagus beliau dakwahnya. Yang bukan Nabi ya, yang bukan Nabi, Abu Bakar dan Umar nggak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Musa. Kalamullah, mendengar suara Allah langsung di Bukit Tursina, tapi tidak sanggup berbuat apa-apa karena rakyatnya buruk seburuk-buruknya. Maka sampai beliau wafat, Bani Israel Yahudi tidak punya tempat. Bayangkan, kita masih punya negara. Ya. Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa tidak punya negara. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka terombang-ambing di padang tih, padang pasir selama 40 tahun. Boro-boro menguasai bangsa lain, menjajah bangsa lain, mendakwahkan Islam. Negeri saja tidak punya. Akibat apa? Akibat kedurhakaan mereka, kemaksiatan mereka. Padahal pemimpinnya kurang apa? Kalamullah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kita masih berharap dengan pemimpin, sementara sudah ada contoh gamblang di depan mata kita. Seorang Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa kalau bangsanya buruk. Nah, maka justru harapan kita adalah bangsa ini.
Ketika antum kaum muslimin sudah mulai berbondong-bondong memakmurkan masjid, sudah mulai berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi, berbondong-bondong meninggalkan asuransi, bertobat dari khamar, jangan pernah mencukur jenggot, tutup aurat dengan memakai jilbab yang syar'i bagi wanita, taati suami, berbakti kepada orang tua. Ketika kaum muslimin seperti ini, berharap kita, walillahil hamd, sudah nampak. Walillahil hamd, kita tidak boleh tanpa harapan. Ada harapan, sudah nampak. Jilbab luar biasa, pengajian luar biasa, sudah nampak itu. Di mana? Di masjid, ya, di lapangan, bukan di parlemen, bukan di kabinet. Perubahan bukan dari situ, tapi dari masjid, dari rumah-rumah kaum muslimin. Ketika Al-Quran dibaca, dihafalkan, diamalkan, di situ kita berharap. Ya, wabil khusus tauhid.